Hai Clean People, ketemu lagi di Mulia Jaya Abadi Channel. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang potensi usaha laundry di tahun 2023. Karena banyak banget nih isu-isu yang beredar tentang resesi ekonomi di tahun 2023. Tapi jangan khawatir Clean People, karena ternyata usaha laundry itu sudah terbukti loh menjadi usaha yang bisa bertahan di masa pandemi dan krisis. Nah, kali ini saya udah bersama dengan Ko Andrew, salah satu pengusaha laundry sukses yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Kita akan tanya sama Ko Andrew, gimana sih tips-tipsnya buat bisa bertahan dengan usaha laundry kita di tahun depan. Yuk kita bahas. Halo Ko. Halo. Ko, kita ngobrol dikit ya. Boleh. Nah, gini nih, para pengusaha laundry di rumah kan lagi banyak yang galau nih. Karena ada isu-isu tahun depan atau di tahun 2023 kita bakal menghadapi yang namanya resesi ekonomi. Nah, gimana sih kok, punya kiat-kiat nggak kok untuk kita para pengusaha laundry, terutama yang masih kelasnya UMKM? Gimana cara buat kita bisa bertahan melewati tahun 2023? Oke, saya berbagi cerita dulu sedikit nih. Jadi beberapa tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, waktu awal-awal pandemi kemarin, kita kan punya beberapa laundry nih tersebar di Jabodetabek. Nah, kita pun kena, ada beberapa lokasi, nggak cuma beberapa lokasi, tapi hampir keseluruhan lokasi kita itu terkena imbasnya sama pandemi. Cuman saya garis bawahin di sini, kita tuh sama sekali nggak ada PHK karyawan, kita nggak ada ngurangin gaji karyawan, kita nggak ada ngurangin hak-hak karyawan, tuh kita nggak ada sama sekali. Dari bidang laundry ini kita nggak ada buat ngurangin hak-haknya mereka. Oh, berarti kemarin selama 2 tahun yang kita melewati masa pandemi itu Koko nggak ada cabang tutup ya kok? Tanpa mengurangi hak-hak karyawan juga ya? Nggak ada sama sekali. Keren banget sih itu. Kok, nanya dong, dulu nih jauh sebelum pandemi atau jauh sebelum krisis, kenapa sih awalnya memilih usaha laundry? Menurut saya, usaha laundry ini sangat mudah dan simpel. Mudahnya itu mudah banget buat dipelajarin. Jadi kita tuh training sebentar, misalnya 1 atau 2 hari. Nah, itu udah bisa langsung running dan tinggal pembelajaran dari setiap masalah-masalah laundry yang akan ada. Terus simpelnya itu menurut saya sebelum kita buka laundry sekalipun kita udah ketemu gitu dalam keseharian kita. Contoh, kita cuci baju. Dari kita kecil kita udah cuci baju. Dari kita kecil pun kita udah setrika baju gitu. Jadi itu hal-hal yang dalam keseharian kita pun kita udah ketemu gitu. Nah, lalu usaha laundry ini menurut saya itu sangat ekonomis. Nah, ekonomisnya itu dia dari pembahasan budget buat modal. Nah, Kayak modal usaha ya kok maksudnya ya? betul. Nah, budget usahanya itu dia relatif bisa standar. Nah, standarnya itu range dari 20 jutaan sampai Tak terhingga. Oh, oke. Nah, jadi kadang-kadang tuh orang suka nanya, saya mau buka usaha laundry, modalnya butuh berapa? Kalau saya sih bakal bilang, mulai aja dulu, coba aja dulu, start aja dulu. Oke, karena gini kok, banyak banget kan Clean People di rumah nih yang nanya, kira-kira usaha apa ya yang cocok? Apalagi isunya santer banget nih, tahun 2023 kita bakal resesi. Nah, banyak banget teman-teman kita di rumah, mereka galau, mereka bingung, usaha apa ya? Nah, ternyata laundry udah terbukti kan, laundry itu menjadi salah satu pilihan usaha yang bisa bertahan di masa krisis gitu. Karena udah terbukti 2 tahun lalu ya, tadi kata Koko ya. Nah kok, tadi kalau Koko bicara kan laundry itu mudah dan simple dan budgetnya terjangkau. Tapi gini kok, biasanya apa sih masalah-masalah apa yang kita temuin di tengah-tengah perjalanan kita membangun usaha laundry? Selain budget ya kok? Nah, buat masalah-masalah yang sering banget kita jumpain gitu, misalnya baru buka laundry, nanti di pertengahan masalahnya itu paling tinggi banget itu di karyawan. Dia karena laundry ini turnover untuk karyawan itu sangat teramat tinggi. Dan tips and trick nih dari saya nih, gimana ngadepin turnovernya karyawan biar jangan terlalu sering banget nih keluar masuknya karyawan. Nah, gimana tuh Pak? 1, usahain setiap bulan di saat kita gajian itu kita kasih review
kita kasih briefing buat karyawan kita. Itu sangat teramat penting. Kalau bisa kasih reward dan punishment buat mereka. Lalu, tapi ini rahasia loh ya. Rahasia umum ya kok? Rahasia tapi semua banyak yang dengar. Betul, tapi menurut saya ini adalah rahasia dapurnya saya gitu. Jadi gini, jadi saya punya karyawan ini udah lumayan lama. Dari saya mulai start nyuci, saya start mulai dari awal tuh saya nyuci dulu. Oh, Koko yang nyuci sendiri? Ya, saya nyuci, saya gosok, saya packing, semuanya tuh saya. Sekarang udah enggak dong kok? Udah enggak. Oh, kirain saya masih nyuci. Jadi dia tuh udah bisa saya lepas mulai dari pengerjaan SOP, mulai dari pengerjaan rekrutmen karyawan, mulai dari handle toko, itu semuanya udah saya take over ke dia. Oh, berarti dia udah jadi ini apa ya, udah jadi supervisor toko. Betul. Istilahnya ya. Betul. Oke, itu kalau kayak gitu gimana tuh kok bisa betah banget tuh kok? Lebih dari 5 tahun tuh kok? Itu udah 10 tahunan lebih juga. Oh, Jadi, keren ya. Gimana tuh kok caranya tuh kok biar karyawan-karyawan kita bisa betah ikut kerja di laundry kok? Nah, kalau biasanya saya coba buat ngewujudin cita-cita mereka yang jangka pendek. Nah, misalnya dia mau ganti handphone. Nah, itu kantor coba buat memfasilitasi dulu, dia mau ganti handphone apa, kita kasih dulu. Nah, habis itu kita potong dari gaji dia gitu. Oh, jadi lebih ringan ya kok ya? Betul. Itu kena bunga nggak kok? Enggak. Oke kok, berarti tadi kesimpulannya kita harus rajin review karyawan, kita sharing sama karyawan, terus kita reward and punishment ya. Jadi kalau dia bagus ya kita kasih reward, kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu kesalahan kita juga kasih punishment. Itu efektif ya kok? Sangat ramah efektif. Kok, rekor paling lama karyawan yang ikut Koko berapa tahun kok? Itu yang tadi yang saya bilang, dia dari start awal saya mulai nyuci, saya mulai gosok, saya mulai making, dia udah ikut sama saya. Oh, sampai Koko lepas semuanya, lepasnya ke dia ya sekarang ya? Kurang lebih 10 tahunan lebih ya kan. Oh, keren banget ya kok. Kita perlu banyak belajar nih sama Koko gimana caranya mempertahankan karyawan. Kok, sama nanya lagi nih kok. Oke. Kalau kita kan suka kemakan isu nih kok. Oh, tahun depan resesi, tahun depan kita krisis dan segala macam. Otomatis banyak orang juga yang nggak berani spend budget terlalu banyak buat usaha laundry kok. Oke. Nah, kalau usaha laundry kan kalau mesin otomatis kita harus beli ya. Betul. Kok bisa nggak disiasatin dari cara tempatnya nih kok? Misalnya kayak punya garasi nih kok, aduh nggak usah sewa deh. Gimana tuh kok caranya biar budgetnya nggak terlalu besar keluarnya kok untuk masalah tempat? Oke, kalau buat tempat, dia nggak perlu harus tempatnya yang spesifik banget. Misalnya pinggir jalan besar, atau harus sewa ruko yang mewah, yang bagus gitu, yang betul-betul area bonafit gitu. Enggak harus kayak gitu. Kios-kios petakan aja. Atau misalnya garasi rumah bisa kepake, ada ruangan sedikit. Ruangan sedikitnya itu misalnya berapa? 3x5, 3x4. Jadi saya punya klien, dia dari jalan besar itu harus masuk gang. Gangnya pun itu buat masuk motor aja harus gantian. Sempit banget kok berarti. Lumayan sempit, dan itu di rumah petakan. Itu ruangannya nggak terlalu besar, kurang lebih sekitar 3x4. Jadi masuk ke gang. Dan itu sudah berjalan dan sudah BEP juga. Oh, keren banget ya kok. Nah, dan saya juga selalu, misalnya ada klien-klien baru, saya selalu info gitu ke mereka. Kalau bisa, jangan jual murah. Kita belajar laundry ini, kita jual mahal. Maksudnya gimana tuh kok? Maksudnya jual mahal ini tuh, misalnya tetangga kita harganya untuk red laundry ya, untuk red laundry kadang-kadang ada harganya 5.000, 6.000, 7.000. Nah, kadang-kadang kita, saya mau cari pelanggan dulu nih, jadi saya harus banting harga, kasih promo-promo yang murah-murah. Menurut saya itu salah banget. Biasanya saya selalu info ke customer saya, ke klien-klien saya di awal, nggak usah pakai promo, ajar jual mahal, dan itu laku. Dan itu sudah berjalan banget sampai hari ini. Terbukti kok. Terbukti banget. Oke, mungkin
Maksudnya kok nih ada harga, ada kualitas ya? Yes, betul banget. Ya, oh ya, oke, nyambung kok. Karena kan kita bidang jasa ya, laundry. Nah, jadi Clean People nggak usah ragu buat memulai usaha laundry dari sekarang. Karena resesi nggak resesi, usaha kalian akan tetap berjalan. Ada sedikit informasi nih, Ko Andrew ini adalah distributor mesin laundry. Kliennya udah ribuan, tersebar di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, buat kalian yang mau buka usaha laundry, mau tanya-tanya tentang mesin-mesin laundry, atau apapun yang berhubungan dengan laundry, hubungi kami di www.muliajayaabadi.com. Mulia Jaya Abadi hadir memberikan solusi di tengah kebutuhan masyarakat. Salam kucek!